Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nisfi Sakri dari program studi BGSD nomor NIM 1852120 kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum 2013. Apa sih itu kurikulum 2013? Pertama adalah pengertian. Pengertian dari kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia. Dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Selain itu, ada pun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 13 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu yang pertama aspek berakhlakul mulia atau aspek afektif, yang kedua aspek berketerampilan atau aspek psikomotorik, yang ketiga adalah berpengetahuan, yaitu aspek kognitif yang berkesinambungan sehingga diharapkan siswa agar lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Yang selanjutnya adalah dalam kurikulum 2013 juga ada strategi pengembangan pendidikan. Salah satunya adalah penambahan jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output. Memerlukan jam tambahan pelajaran dengan alokasi waktu per jam pelajaran. Di dalam sekolah dasar itu 1 jam pelajaran 35 menit. Di dalam SMP itu 1 jam pelajaran 45 menit. Di dalam pembelajaran SMA, 1 jam pelajaran itu 45 menit. Sedangkan banyaknya jam pelajaran per minggu, yaitu di SD kelas 1 itu 30 jam pelajaran. Kelas 2, 32 jam pelajaran. Kelas 3, 34 jam pelajaran. Kelas 4, 5, dan 6 itu 36 jam pelajaran. Sedangkan yang SMP itu 38 jam pelajaran, yang SMA itu 39 jam pelajaran. Itu merupakan jam per minggu. Setiap minggunya siswa kelas SD, kelas 1, 2, 3 itu ada batasan-batasan waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah karakteristik kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, suatu satuan pendidikan dan kelas. Dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS atau SMA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi.
Yang selanjutnya adalah kompetensi inti menjadi unsur organisatoris atau organizing elements. Kompetensi dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal itu diikat oleh kompetensi inti. Yang selanjutnya adalah silabus. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema atau SD. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Yang selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD untuk mata pelajaran pada kelas tersebut. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran kurikulum 2013. Metode pembelajaran kurikulum 13 adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajarannya antara lain yang pertama metode ceramah, metode latihan, metode tanya jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama, metode bermain peran, metode diskusi, metode pemberian tugas dan resitasi, metode eksperimen, serta metode proyek. Kesemuanya itu dapat dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis penilaian pada kurikulum 2013. Pada penilaian kurikulum 13 itu ada beberapa jenis-jenis penilaian yang diantara lainnya adalah penilaian otentik, merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penilaian diri, merupakan penilaian yang dilakukan diri sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah penilaian berbasis portofolio, merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruh entitas belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah penilaian ulangan. Penilaian ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penilaian dari ulangan harian, merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih. Yang selanjutnya adalah penilaian tentang ulangan tengah semester. Penilaian ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran sekitar 8-9 minggu. Yang selanjutnya adalah ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Yang selanjutnya adalah ujian tingkat kompetensi atau UTK, merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Yang selanjutnya adalah penilaian ujian mutu tingkat kompetensi atau UMTK. Kegiatan UMTK ini merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Ujian nasional merupakan kegiatan pengukuran kompetensi yang tertentu dicapai oleh peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Yang selanjutnya adalah penilaian ujian sekolah, merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN atau ujian nasional yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
Yang selanjutnya adalah prinsip dan pendekatan penilaian. Prinsip dan pendekatan penilaian yaitu yang pertama objektif, terpadu, ekonomis, transparan, menyatu, dan akuntabel, serta edukatif. Objektif yang berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana. Sedangkan yang ekonomis berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Transparan berarti prosedur penilaiannya, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal sekolah untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Edukatif berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan kurikulum. Kelebihan kurikulum 2013 adalah kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik dan untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Yang kedua, kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi, boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kesehariannya, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Yang ketiga adalah adanya bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat adalah lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang dinantinya terintegrasi menjadi satu, misalnya pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang kelima adalah asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau anak kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang keenam adalah kesiapan letak pada guru. Guru juga harus terus terpacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama adalah pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah melibatkan langsung dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Yang selanjutnya adalah karakteristik keterampilan guru abad 21. Menurut International Society for Technology in Education, karakteristik keterampilan guru di abad 2021 di mana era informasi menjadi ciri utama, membagi keterampilan abad 21 ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang kelima adalah berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kali ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.